Halo adik-adik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5 dari latihan ulangan bab 2 bagian B halaman 100. Oke, langsung saja. Nomor 5, hasil dari 3/7 dikurangi 1/6 adalah. Oke, di sini Kak Akida akan jelaskan caranya di sini ya. Nomor 5. Soalnya adalah 3/7 dikurangi 1/6. Nah, di sini penyebutnya itu belum sama ya adik-adik, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya, yaitu KPK dari 7 dan 6. Kita dapatkan KPK-nya adalah 42. Ya. Oke. Nyari KPK-nya gimana Kak Akida? Nah, ini boleh pakai cara manual, boleh juga pakai pohon faktor, atau kalau mau langsung kayak gini nih ya, karena ini kan adalah bilangan prima ya, salah satunya, maka tinggal kita kalikan saja dengan penyebut lawannya, berarti 7 kali 6 adalah 42 gitu ya. Nah, kemudian penyebut baru dibagi penyebut lama. Nah, berarti 42 dibagi 7 kemudian dikali 3. 42 dibagi 7 adalah 6, dikali 3 berarti 18. Gitu ya. Dan sama saja yang berikutnya, 42 dibagi 6 adalah 7, dikali 1 berarti 7. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian tinggal kita hitung deh, karena penyebutnya sudah sama. Berarti penyebutnya adalah 42. Ya, 18 dikurangi 7 berarti 11 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah 11/42 gitu ya adik-adik ya. Oke, ini 11/42. Oke, berikutnya nomor 6. Hasil dari 2/3 dikali 1/5 adalah. Nah, ini ya, pecahannya masih pecahan campuran adik-adik, berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Berarti gimana nih? Kita tulis dulu ya, nomor 6 di sini. Nomor 6 itu 2/3 dikali dengan 1/5. Oke, nah kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya dari bawah ke atas ya. Nah, ini 3 kali 3, 9 ditambah 2 berarti 11 ya. Oke, jadi ini 11/3 dikali, nah ini juga sama, 5 kali 1 adalah 5 ditambah 1 berarti 6/5. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan ya adik-adik, kita coret ya. Syarat dicoret itu kalau operasinya perkalian dan posisinya di atas dengan di bawah. 6 bagi 3 berarti ininya 2, ininya 1 ya. Terus tinggal kita kalikan deh. 11 kali 2 adalah 22 per 1 kali 5 adalah 5. Nah, ini masih bentuknya pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan campuran sesuai dengan soalnya. Misal di sini ya. Nah, boleh pakai porogapit nih adik-adik. Buat adik-adik yang masih bingung, boleh gunakan porogapit ya. Jadi nanti ditulis dulu di sini penyebutnya 5 ya. 22 dibagi 5. Nah, 22 bagi 5 itu berapa? Berarti kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 22. Berarti dikali 4 kan? Nah, 5 kali 4 adalah 20, berarti kita tuliskan di sini. Dikurangi deh. 22 dikurangi 20 berarti 2 ya. Nah, nanti hasil yang di atas ini tulis di bagian depan adik-adik. Ya. Tulis di sini 4-nya, sedangkan sisanya nih yang ada di bawah tulis sebagai pembilang. Jadi jawabannya adalah 4/2/5 gitu ya.
4, 2/5. Nulisnya hati-hati ya. Ada bilangan bulat dan pecahan. Jangan sampai nulisnya nanti jadi 4, 2/5 gitu ya. Oke, berikutnya nomor 7. Ibu menerima kue sebanyak 3/5 bagian dari nenek. Kue tersebut kemudian dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Besar setiap bagian kue adalah, nah berarti ini tinggal kita bagi saja adik-adik ya. Berarti karena kue yang diterima ibu adalah 3/5 dan mau dibagi menjadi 2, berarti langsung 3/5 dibagi 2 gitu ya. Nah 3/5 dibagi 2 gitu kan. Nah kalau pembagian, nah di sini kan 2, bisa kita tuliskan menjadi 2/1 ya. Kenapa Kak Akidah? Ya ini buat memudahkan adik-adik dalam menghitung pembagian terhadap pecahan kayak gitu ya. Baik di awalnya pecahan maupun yang di sininya yang pecahan gitu ya. Nah karena 2/1 itu sama saja dengan 2, jadi ini kita ubah jadi bentuknya 2/1. Nah adik-adik ingat nih, kalau ada pembagian terhadap pecahan itu, maka operasinya berubah jadi perkalian. Yang di depan tetap 3/5, berubah jadi perkalian dan ditukar ya posisinya. Jadi satunya di atas, duanya di bawah gitu ya. Nah 3 kali 1 berarti 3/5 kali 2 berarti 10. Jadi tiap bagiannya ya itu nilainya adalah 3/10. Nah jadi besar setiap bagian kue adalah 3/10. Nah kalau adik-adik masih nggak yakin nih jawaban 3/10, kita bisa pakai contoh lain. Misalkan kita punya, adik-adik tahu kan, kalau misalkan kita punya 1 buah gitu kan, mau kita bagi 2 gitu kan, ini dibagi 2 buahnya, berarti dapatnya berapa? Setengah kan. Nah sama saja 1 dibagi 2 gitu kan. Nah ini boleh kita ubah kayak tadi, jadi ininya per 1 gitu kan, biar adik-adik nggak bingung. Berarti 1 dikali 1/2. Jadi 1 kali 1 adalah 1/2. Nah ini kan setengah. Nah ini juga sama ya, jadi 3/10 jawabannya. Seperti itu adik-adik ya. Nah jadi jangan bingung kalau pembagiannya awalnya pecahan gitu. Nah adik-adik bisa pakai ilustrasi kayak gini. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Untuk soal berikutnya akan ada di video berikutnya adik-adik ya. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya, biar adik-adik gak ketinggalan seputar pembahasan soal-soal yang lainnya. Pokoknya tetap dukung Kak Akidahnya biar Kak Akidahnya juga makin semangat untuk ngebahas soal-soal yang lainnya. Dengan cara di like dan juga di share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.